Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Bapak, ini untuk masalah saya tentang pengupasan analisis alternatif solusi serta solusi yang relevan, beserta nanti analisis penentuan solusinya. Di mana saya punya masalah itu siswa kesulitan menggunakan alat pengukuran pada pembelajaran di kelas saya, di mana saya punya anggapan atau asumsi kemungkinan untuk saya pergunakan model pembelajaran saya adalah yang pertama penerapan discovery learning, yang kedua penerapan student centered learning, yang ketiga penggunaan media virtual reality dalam proses pembelajaran, serta yang keempat penerapan active learning. Kira-kira menurut Bapak solusi yang relevan terhadap pemilihan keempat tadi itu apa ya Pak? Baik, kalau sepanjang pengalaman saya untuk masalah sebagai alternatif solusi yang sesuai untuk masalah Pak Widodo tadi, yang paling cocok atau nanti paling dekat dipraktekkan ke anak yaitu dengan menggunakan model discovery learning dan juga menggunakan media virtual reality dalam proses pembelajaran, sehingga peserta didik atau siswa bisa memperoleh gambaran yang nyata untuk proses pembelajarannya. Namun di sini bukan maksud media virtual yang sangat mutakhir seperti yang ada di televisi-televisi. Itu anak malah kurang bisa mengikuti. Yang sederhana saja. Jadi media virtual reality yang sederhana. Salah satu contohnya misalnya bisa menggunakan modul atau media pembelajaran yang cukup bisa dibuat dengan bahan-bahan yang sudah ada di sekitar kita. Kalau di elektronika itu bisa menggunakan papan, kemudian stick yang bisa digunakan untuk membuat media pembelajaran alat ukur. Nah, kalian nanti di pelajaran dasar teknik pengelasan dan fabrikasi logam nanti bisa disesuaikan dengan apa yang ada di sekitar yang bisa dimanfaatkan, daripada barang terbuang dengan percuma, nanti bisa dimanfaatkan sebagai media pembelajaran virtual reality yang bisa memberi gambaran nyata untuk anak-anak nantinya Pak Widodo. Kemudian kalau yang untuk analisis penentuan solusi yang disampaikan oleh Bapak tentang penerapan model discovery learning, itu kira-kira apa ya Pak ya? Untuk pendekatan pembelajaran menggunakan discovery learning, model discovery learning bisa menggunakan pendekatan saintifik serta metode dengan ceramah, diskusi, presentasi, praktek dalam mengukur. Namun saya sarankan Pak, untuk ceramahnya tetap dibatasi sehingga lebih banyak siswa yang aktif berdiskusi maupun presentasi maupun juga praktek. Sehingga di sana model discovery learning itu bisa terwujud, anak bisa mengumpulkan kepingan-kepingan pengalaman, keilmuan, sehingga bisa dapat satu keilmuan baru yang mendukung proses belajar mereka. Dan sarana yang digunakan dapat menggunakan yang sederhana saja, proyektor yang ada di kelas-kelas itu, kemudian alat ukur, penggaris, jangka sorong, mikrometer, itu kan sangat mudah didapatkan karena SMK saya yakin untuk alat-alat yang sederhana tersebut pasti ada. Seperti itu Pak Widodo. Kemudian Pak, untuk kelebihan sendiri dari discovery learning itu kira-kira apa ya Pak? Untuk kelebihan discovery learning tentu saja ini mendukung partisipasi aktif pembelajar dalam proses pembelajaran Pak. Jadi siswa aktif dalam proses pembelajarannya, sehingga menumbuhkan rasa ingin tahu dari siswa yang memungkinkan perkembangan keterampilan belajar sepanjang hayat dari seorang siswa itu ada. Jadi siswa terus terpacu untuk belajar dan terus belajar karena rasa ingin tahunya sudah mulai terpancing di sana. Sehingga membuat pengalaman belajar menjadi lebih bersifat personal karena masing-masing siswa juga punya modalitas belajar sendiri-sendiri,
sehingga nanti tentunya hasil belajarnya pun akan bervariatif dan membuat pembelajar memiliki motivasi yang tinggi karena memberikan kesempatan kepada mereka untuk melakukan eksperimen dan menemukan sesuatu untuk mereka sendiri. Seperti itu Pak Widodo. Untuk yang masalah yang kedua yang saya alami itu tentang nilai siswa yang rendah, terutama dalam mata pelajaran K3LH, jadi tentang keselamatan kerja. Kemudian di analisis alternatif solusi kemarin kita sudah mengambil yang pertama tentang model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Kemudian yang kedua, penggunaan media virtual reality dalam proses pembelajaran dan penerapan active learning serta model pembelajaran inquiry. Menurut Bapak, solusi yang relevan kira-kira apa, Pak? Untuk solusi tentang masalah itu, coba nanti digunakan penerapan model problem based learning, Pak, yang diintegrasikan dengan penggunaan media virtual reality dalam proses pembelajaran, sehingga siswa peserta didik mampu memperoleh gambaran yang jelas dan alternatif solusi dari permasalahan itu. Seperti itu Pak Widodo. Kemudian Pak, ini tentang analisis penentuan solusinya. Ini untuk masalah nilai siswa rendah dalam pembelajaran saya. Tapi ada sarana ataupun cara-cara, mohon pencerahannya Bapak. Hampir mirip dengan yang tadi Pak Widodo. Untuk model pembelajaran problem based learning dan virtual reality ini, coba nanti ambil pendekatan saintifik juga. Kemudian ajak siswa ceramah, diskusi, presentasi, praktek, ataupun menggambar, sehingga Bapak sebagai guru harus bisa memanfaatkan platform media pembelajaran yang inovatif dalam proses pembelajaran. Namun sekali lagi, platform inovatif ini tidak perlu yang terlalu canggih, terlalu merepotkan itu Pak. Yang sederhana saja. Taruhlah penggunaan presentasi untuk PowerPoint, kemudian penggunaan sumber-sumber digital, dan juga dengan cara melihat, mencari, dan memahami di YouTube Pak. Sehingga tidak perlu yang terlalu muluk-muluk, siswa malah bingung nantinya. Yang sederhana saja Pak. Harapannya pembelajaran berbasis masalah itu merupakan metode mengajar dengan fokus ke pemecahan masalah yang nyata, sehingga proses di mana peserta didik melaksanakan kerja kelompok, umpan balik, diskusi yang dapat berfungsi sebagai batu loncatan untuk menginvestigasi dan penyelidikan serta memberikan laporan akhir. Dengan demikian peserta didik didorong untuk lebih aktif terlibat dalam materi pembelajaran serta mengembangkan keterampilan berpikir kritisnya Pak Widodo. Dan penggunaan video pembelajaran juga bisa ditambahkan di sana. Karena PBL ini Pak, sepemahaman saya ini keuntungannya luar biasa Pak. Itu bisa menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru bagi siswa. Selain itu, bisa juga meningkatkan motivasi dan aktivitas pembelajaran siswa, dan juga membantu siswa dalam mentransfer pengetahuan siswa untuk memahami masalah di dunia nyata dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, serta membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan barunya dan bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka laksanakan, karena mereka sebagai pembelajarnya, sehingga mereka bertanggung jawab atas apa yang mereka kerjakan. Seperti itu Pak Widodo. Ya Bapak, terima kasih sekali, sudah banyak hal yang bisa dapat kami terima. Terima kasih sekali lagi Bapak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.